Hai, perkenalkan nama saya Runi Rohanti Sihite, Prodi Agribisnis, jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Misnawati MPD. Dalam bahasa Indonesia ada 8 pemakaian huruf, yaitu yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, yang ketujuh huruf miring, dan yang kedelapan adalah huruf tebal. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia yaitu dari A sampai Z. Pemakaiannya bisa menggunakan huruf kapital ataupun huruf kecil sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dalam kalimat. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia atau yang sering disebut juga dengan huruf hidup ada 5, yaitu A, I, U, dan O. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan atau yang sering disebut juga dengan huruf mati ada 21, yaitu selain huruf vokal yang tadi. Yang keempat adalah huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari huruf vokal, misalnya AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Contohnya adalah SY, NG, dan KH, yang mana masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Untuk huruf vokal, konsonan, diftong, dan gabungan huruf konsonan, ada 3 contoh pemakaiannya dalam posisi, yaitu yang pertama posisi awal, yang kedua adalah posisi tengah, dan yang ketiga adalah posisi akhir. Yang keenam adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang atau julukan, pada awal kalimat petikan langsung, pada huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk juga sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, nama-nama bangsa, nama bahasa, dan huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, tahun, bulan, hari besar, dan hari raya, dan dipakai juga dalam singkatan nama gelar atau pangkat, misalnya sarjana pertanian disingkat dengan SP. Yang ketujuh yaitu huruf miring. Huruf miring dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan dipakai juga untuk mengkhususkan nama huruf dan bagian kata, dan pada ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. 8 adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan untuk menegaskan bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang kedua yaitu penulisan kata. Dalam bahasa Indonesia ada 11, yaitu yang pertama kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata berimbuhan. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang biasanya dituliskan dengan menggunakan garis penghubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat, yaitu gabungan kata. Gabungan kata untuk kata yang lazim, termasuk istilah khusus, dan itu ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. Yang kelima, pemenggalan kata. Yang keenam, kata depan. Misalnya, kata depan di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, partikel. Contoh partikel yaitu lah, kah, dan tah. Yang kedelapan yaitu singkatan dan akronim. Misalnya SP untuk sarjana pertanian. Maka ada tanda titik setelah huruf S dan P. 9 angka dan bilangan. Yang pertama yaitu ada angka Arab, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 9. Yang kedua ada angka Romawi. Yang ke-10 kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Ke-12 yaitu kata sandang, si, dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, untuk kata sandang si, surat itu telah dikembalikan kepada si pengirim. Contoh yang kedua untuk kata sandang sang, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Yang kedua yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan.
Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk unsur-unsur pemerincian bilangan, misalkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, dan dipakai juga untuk memisahkan petikan langsung. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir kalimat perincian yang berupa klausa dan memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap, diikuti dengan pemerincian atau penjelasan, dan dipakai juga sesudah kata ganti ungkapan yang memerlukan pemerincian. Yang kelima, yaitu tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang dan memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kertas atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedelapan, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan pernyataan yang berupa seruan atau kalimat perintah. Yang kesembilan, tanda elipsis atau tanda titik tiga yang digunakan untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dialognya dalam kalimat. Yang kesepuluh, tanda petik dua dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan-bahan tertulis lainnya. Yang kesebelas adalah tanda petik tunggal, dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lain. Yang ke-12 adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan atau keterangan penjelas. Yang ke-13 adalah tanda kurung siku, yang dipakai untuk mengapit huruf atau kata kalimat pada kata yang sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang ke-14 adalah tanda garis miring. Biasanya dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, dan lain sebagainya. Yang ke-15 adalah tanda penyikat atau apostrof, dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam tahun untuk konteks tertentu. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu contohnya jalim. Yang kedua kaidah, dan masih banyak lagi contoh yang lain dan yang tidak bisa saya sebutkan. Sebagai kesimpulannya, bahasa Indonesia memang selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dan beragam sesuai dengan ranah pemakaiannya, baik dalam secara tulisan maupun lisan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dari materi pertama, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai menunggu di materi yang kedua.